Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau gabung di channel saya. Um, Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat aja. Dan gimana dengan PSBB-nya? Lancar? Ribet ya? Iya, ya memang kondisinya sekarang seperti itu. Gitu. Jadi itulah temanya cocok dengan tema kita hari ini. Gitu. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara membangun kedai kopi di rumah aja. Cara gampang membangun kedai kopi di rumah aja. Ini idenya justru memang karena pengalamannya kami sendiri gitu ya, ketika terjadi serangan COVID-19, semua kedai kita terpaksa di shutdown, ditutup gitu, karyawan dirumahkan. Nah kemudian gimana solusinya? Nggak mungkin kita PHK gitu, saya nggak mau banget gitu ya. Kita cari solusinya dan dengan teman-teman akhirnya dalam waktu cepat kita merubah pola jualannya, akhirnya menjadi pola yang sekarang kita sebut dengan kedai kopi di rumah aja. Nah ini yang mau saya share pada teman-teman, bahwa ternyata setelah kita jalanin, kok bikin bisnis kopi di rumah aja malah omsetnya lebih bagus gitu. Plus biaya operasionalnya juga jauh lebih rendah gitu. Jadi ini menarik gitu. Jadi ya udahlah kita bakukan saja. Sekarang kita coba bagi-bagi kepada teman-teman tipsnya gitu ya. Oke, nggak pakai lama-lama, kita langsung aja ya, kita bahas satu persatu langkah-langkahnya gimana untuk membangun kedai kopi di rumah aja ini. Ya, oke. Ini dia. 7 langkah mudah membangun kedai kopi di rumah aja. Apa sih kedai kopi di rumah aja itu? Pada dasarnya kedai kopi di rumah aja itu adalah kedai kopi yang nggak terima tamu. Kedai kopi yang kita bikin di rumah, tidak ada tamu yang datang, jadi kita nggak usah repot-repot nyediain meja, kursi, atau ruangannya, ada ruangan yang terasnya dipakai jadi kedai, nggak, bukan itu. Kemudian atau ruang tamunya direnovasi, dirombak jadi kedai, nggak, bukan itu. Jadi kedai kopi di rumah aja versi kita adalah kedai kopi yang memanfaatkan dapur di rumah jadi tempat usaha. Jadi justru bukan rumahnya gitu, bukan seluruh rumah kita jadiin tempat usaha, enggak. Yang dipakai cuma dapurnya doang. Dapurnya aja gitu ya. Rumah yang lainnya beroperasi seperti biasa lah gitu ya, tempat main anak-anak, tempat kita kumpul keluarga dan sebagainya. Tapi yang kita mau pakai hanya dapurnya aja. Bukan hanya ruangannya, kita juga memanfaatkan semua peralatan dapur yang udah punya. Jadi teman-teman nggak usah investasi lagi gitu. Ya kompor pasti udah punya gitu, kulkas ya mestinya udah punya ya, kalau belum punya apa boleh buat, terpaksa beli kulkas. Tapi saya rasa semua orang punya lah kulkas, kan kulkas sudah ada gitu. Itu bisa dipakai. Penggorengan, panci, semua kan udah ada gitu ya. Jadi nggak ada investasi peralatan lagi. Nah kalau misalnya di kedai biasa, walaupun konsep kedai yang, bahkan saya juga konsep banyak kedai kita yang konsepnya adalah konsep manual brew, tetap aja butuh peralatan kopi gitu kan, ada grinder, ada teko yang khusus segala macam. Nah ini enggak, yang kita bangun sekarang, pengalaman kemarin kita kembangkan di beberapa tempat, ini sangat simple, nggak butuh mesin kopi yang aneh-aneh, yang mahal-mahal itu nggak ada gitu. Kita hanya pakai peralatan yang di rumah sudah ada. Kalaupun nggak ada, kita beli lagi, nambah, itu harganya murah banget gitu. Jadi nggak ada yang harganya mahal-mahal. Jadi sehingga investasinya murah banget dan cara mengoperasikannya pun sangat mudah. Bahkan ciri khasnya kedai kopi itu kan, kalau kopi yang kedai beneran gitu ya, ada timbangan gitu. Timbangannya aja kan ada timernya dan segala macam. Nah kita nggak. Kita udah bikinin konsep cara menyeduh kopi sederhana dengan peralatan yang sangat sederhana, murah, tapi rasanya tetap kita jaga sama seperti di kafe-kafe. Itu dia. Itu yang kita maksud dengan kedai kopi di rumah aja. Nah, cara jualannya kita adalah kita memang mengandalkan konsep model pesan antar. Jadi orang pesan,
lewat WhatsApp bisa, lewat SMS, atau dia telepon, lewat email, lewat website gitu. Kalau nanti kita bikin websitenya, dia bisa order, kemudian kita bikinin ordernya, kita kirim. Kirimnya bisa lewat dosen atau yang lain. Atau memang kita mengandalkan GoFood dan GrabFood. Gitu. Jadi orang order lewat GoFood dan GrabFood, abang ojeknya datang, kita bikinin, kita kasih ke mereka. Jadi jualannya modelnya seperti itu, delivery order, full delivery order. Karena nggak ada orang yang nongkrong di kedainya kita, nggak ada. Gitu. Kita nggak sediain tempat untuk orang ngopi di rumah kita. Gitu. Janganlah, nanti ribet. Rumah dijadiin tempat usaha tuh nggak enak. Tapi kalau dapur dijadiin tempat usaha tuh kan simple aja lah, ya nggak terlalu mengganggu gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian jualannya kita memang sangat memanfaatkan sosial media. Gitu. Jualannya lewat sosial media. Kita jualan lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat email, lewat website, lewat Google-nya sendiri gitu ya. Kita jualan lewat sana. 100% kita jualan lewat sana. Semua teknik-tekniknya nanti kita ajari. Oke. Nah, kenapa sih harus di rumah aja gitu? Ya kalau lihat sejarahnya tadi kan ya, kenapa kita bikin seperti ini, konsepnya ada sebabnya gitu. Tapi yang pasti sebenarnya setelah kita jalanin, udah proven di beberapa tempat kita bikin, yang paling utama memang terasa kenapa kita harus di rumah aja itu adalah karena modalnya ringan. Modalnya ringan, biaya operasionalnya ringan, sehingga kita nggak perlu keluar uang banyak, nggak perlu minjem-minjem, ngutang-ngutang gitu ya. Ini anti riba banget dah. Karena modalnya insya Allah semua orang bisa, karena memang kita bikin ini dengan harapan orang untuk buka kedai itu mudah gitu. Jadi siapa aja bisa gitu, karena kita uji cobakan kan kepada karyawan kita sendiri. Di karyawan kita bukain kedai di rumahnya masing-masing, ternyata biayanya kita untuk membuka itu nggak besar gitu. Tapi kemudian omset yang masuk ternyata malah menjadi luar biasa gitu ya, peluangnya gede banget gitu. Nah, itu yang pengalaman ini yang kita bagikan kepada teman-teman gitu, bahwa di rumah aja itu peluangnya bagus dan modalnya ringan. Kemudian operasionalnya simple. Tadi ya, kita nggak perlu peralatan yang aneh-aneh, peralatannya biasa-biasa aja gitu ya. Teko ya pasti kan udah ada juga lah di rumah teko gitu ya. Kemudian kita sudah buatkan bahan baku yang simple gitu. Jadi nggak usah pakai mesin untuk bikin espresso, kita udah bikinin gitu. Bikinin, taruh di kulkas. Nah, kita memang konsepnya seperti itu, seperti yang digambar. Ada cold brew coffee, itu adalah cold brew konsentrat. Artinya itu espresso sebenarnya, tapi yang kita seduh dengan teknik dingin, bukan pakai air panas seduhannya, seduhan dingin. Diolahnya lumayan lama itu, sampai 20 jam lebih gitu ya, selama prosesnya. Tapi teman-teman nanti udah jadi, tinggal pakai. Dan ini harganya murah. Nanti kalau tuh mau bikin kayak ini, di gambar ini ada kopi 500 cerita, itu adalah es kopi susu gula aren. Nah itu tinggal tuang-tuang aja, nggak pakai nimbang-nimbang, nggak pakai apa gitu. Sangat simple, tapi rasanya nggak kalah dengan yang dibikin pakai mesin. Ini udah kita uji cobakan dan sudah dijalankan, dan untuk yang menu ini laku banget saat ini gitu ya. Karena kalau ini kan dia 500 cerita, itu namanya 500 cerita karena dia memang kapasitasnya dia 500 mili. Jadi 500 mili itu bisa ditaruh di kulkas ya, bisa tahan beberapa hari. Nah ini orang kan suka nyetok ya. Jadi akhirnya sekarang itu orang biasanya kalau beli di kedai paling belinya 1 gelas. Nah sekarang dia belinya bisa sekali beli 4 botol. Taruh di kulkas karena buat dia minum besok udah nggak order lagi. Jadi malah jadi lebih banyak. Makanya saya bilang omsetnya malah meningkat karena orang beli, era sekarang ini orang belinya nggak beli satuan gitu. Karena dia mau nyetok di rumahnya gitu. Nah cara bikinnya juga simple banget. Ini mah sehari belajar langsung bisa gitu. Oke. Dan yang utama ya ini gitu. Model bisnis ini paling cocok untuk sekarang di era pandemi COVID-19 ya, karena memang lahirnya konsep ini juga di kita gara-gara ini gitu, karena kedai kita terpaksa shutdown semua, akhirnya kita kerjanya di rumahnya masing-masing, semua kru, karyawan semua kerja di masing-masing di rumahnya, kemudian kita bikin kedai di rumah aja, inilah lahirnya itu. Jadi gara-gara COVID-19 lahirlah konsep
kedai di rumah aja ini. Cuma nanti gimana kalau COVID-19-nya sudah berlalu? Gitu. Amin. Ya, saya juga berharap COVID-19 segera berlalu, PSBB segera berlalu, gitu, berakhir, dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Gitu. Tapi jangan khawatir ketika orang sudah kembali beraktivitas, bukan berarti kegiatan order-order lewat online mati, enggak. Kenapa? Karena gini, kita PSBB-nya ini kelamaan. Sekarang ini kita sudah 3 bulan orang diam di rumah, sehingga mau nggak mau terjadi perubahan perilaku, perubahan gaya hidup, atau gaya hidup yang namanya stay at home. Orang udah terbiasa dipaksa untuk diam di rumah. Jadi yang tadinya gaptek, nggak bisa ngorder-ngorder lewat GoFood, ya terpaksa sekarang bisa. Yang tadinya nggak ada aplikasinya, terpaksa install. Jadi orang udah terbiasa menjalani kehidupan di rumah dengan apa-apa order lewat online. Jadi gaya hidup online ini sudah menjadi gaya hidup baru, gitu ya. Mungkin ketika COVID-19 berakhir, PSBB-nya berakhir, orang ada euforia lah. Oke, pada keluar gitu, sekarang udah nggak dilarang lagi gitu ya. Udah aman keluar, mall penuh gitu. Ya, sekarang juga udah penuh sih. Banyak yang masih nekat gitu. Tapi itu mungkin hanya sesaat gitu. Paling ya weekend mereka keluar seperti biasanya, tapi hari-hari kerja, hari biasa, nggak akan tiap hari juga mereka ke mall atau ke kafe gitu ya. Nah, gaya hidup itu ketinggalan, jadi tetap sudah melekat di hatinya mereka bahwa mereka sekarang itu kalau jajan ya belanja minuman, makanan ya lewat online. Karena memang lah ya, serangan COVID-19 ini melahirkan yang namanya stay at home ekonomi gitu ya. Ekonomi tumbuh yang semuanya di rumah aja gitu. Ini perubahan yang cukup besar sih memang. Jadi kalau dunianya berubah, ya kita harus ikut berubah. Oke. Banyak pertanyaan gini, seberapa besar sih potensi pendapatannya dari kedai di rumah aja gitu. Karena kan ini kan cuma di rumah ya gitu. Berapa sih yang bisa kita dapat dari bisnis di rumah aja? Ini kan bisnis kecil gitu. Nggak gitu. Kalau saya justru menganggapnya bahwa ini bukan bisnis kecil, ini bisnis besar. Ilustrasinya gini. Kalau kita bikin kedai di luar, kedai konvensional gitu, di ruko gitu, kita sewa ruko, kita renovasi furniturnya, peralatan dapurnya dan sebagainya, itu kita butuh modal 200 sampai 500 juta bahkan lebih gitu ya. Kedai-kedai saya ada yang biaya investasinya itu mencapai sekitar gituan gitu, 100 sampai 500 juta gitu. Satu kedai. Nah, itu kalau ruko yang ukuran 4,5 kali 10 atau kali 12 sudah kepotong dapur dan sebagainya, kan paling kita muat kapasitas seatnya itu kursi paling banyak 20 sampai 30 itu udah sempit ya gitu ya. 30 kursi. Artinya pengunjung kita paling banter ya sekitar itu gitu. 10 sampai 20 atau 30 mentok-mentoknya gitu. Jadi kalau mau perbesar market ya kapasitasnya harus digedein. Rukonya harus digedein. Biaya lagi gede. Atau kita buka cabang, ya buka cabang butuh biaya segitu lagi, 200 sampai 500 juta lagi. Berat gitu. Bisa, tapi pasti butuh waktu lama. Berapa tahun jalan satu kedai baru bisa buka cabang. Nah, sementara kalau di rumah aja jauh lebih cepat karena modalnya kecil. Kalau mau buka cabang, ya modalnya segitu lagi. Kita buka lagi cabang di mana-mana dengan biaya yang sangat ringan. Gitu. Tapi memang polanya beda kalau di online. Gitu. Di online itu kira-kira nanti model ekspansinya seperti ini. Kita buka dulu satu nih di rumah. Kita bikin di dapur kita satu. Nah, kemudian sambil kita jalanin, kita sudah bisa mulai membangun tim reseller. Tim reseller yang menjual, ikut memasarkan produk-produk kita, menu-menu kita. Gitu. Nah, ini kan online ya. Kalau online itu kan memang barangnya dikirim. Jadi bukan mendatang. Jadi tugasnya reseller itu lebih bukan yang mendatangkan orang ke kedai kita gitu. Tapi ya memang dia jualan. Dia jualan gitu. Misalnya kita kopinya berapa botol itu dia beli dan dia jual lagi ke orang lain. Gitu. Nah, tim ini bisa kita bangun sebanyak-banyaknya sehingga peluang omsetnya nyaris tanpa batas gitu ya, besar sekali gitu. Nah, plus nanti dalam perkembangannya kita bisa lihat reseller-reseller ini yang berprestasi kan bisa kita jadiin cabang.
Jadi kita buka lagi misalnya, ya udah nih reseller ini bagus, udah lu buka deh, misalnya rumahnya di Bekasi gitu. Sementara kita mungkin buka di Bintaro gitu. Oh, Bekasi buka, Jakarta Utara buka, Palmerah buka gitu. Atau bahkan di Bandung, Semarang kita mau buka. Itu bisa terjadi dengan sangat cepat gitu, nggak butuh waktu lama gitu ya. Karena modalnya kecil, biaya operasional kecil. Jadi kalau dibilang ini bisnis kecil, enggak, ini gede banget. Kalau kita punya reseller 100 masing-masing jualannya sehari bisa 50 cup, banyak. 5.000 cup sehari. Oh, itu udah gila-gilaan. Gede banget itu omset segitu ya. Oke. Cuma sebelum kita memutuskan untuk buka kedai, tentunya ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Nah, ini yang mau kita bahas sih sebenarnya. Langkahnya apa aja sih untuk buka kedai di rumah aja itu, gitu ya. Saya udah siapin 7 langkahnya. Ada 7 langkah mudah membangun kedai kopi di rumah aja. Cuman 7 doang, dan ini cara yang sangat simple. Jadi, ini, saya juga bukan orang yang paham dengan teori ekonomi, kan. Saya sekolahnya bukan sekolah ekonomi, saya nggak punya background ekonomi sama sekali, gitu. Bahkan dagang pun saya sebenarnya nggak jago dagang, karena pada aslinya saya ini lebih ke seniman sih sebenarnya gitu ya, lebih ke dunia kreatif biasanya. Tapi kemudian dengan teman-teman bikin kedai dan alhamdulillah berjalan. Nah, yang saya sampaikan di sini hanya apa yang sudah pernah kita lakukan gitu. Jadi teorinya nggak banyak teori. Jadi ini yang simpel-simpel aja lah gitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama, kita tentuin dulu target market. Nah, ini gini, kenapa kita nentuin target market gitu. Kalau misalnya kita di kedai di jalanan gitu ya, di ruko, ya bebas-bebas aja, nggak usah mikirin target market gitu ya. Orang lewat, mampir. Nah, kalau di online itu beda. Online itu memang ciri khas dari bisnis online adalah target marketnya itu dia niche market. Target ceruk pasar yang spesifik gitu. Dia benar-benar ini orang yang bakalan beli tuh ini orang-orangnya. Tipe orang seperti ini, golongan ini gitu, kelompok ini yang akan beli sama kita. Nah, ini yang kita sasar marketnya. Contoh gampangnya gini deh, kalau banyak jualan online itu kan misalnya yang jualan jilbab misalnya. Nah, kalau jualan jilbab kan dia nggak mungkin, kalau di bisnis online itu di sosial media kita jualan, kita promosi ke semua orang. Buang-buang waktu dan buang-buang uang gitu loh. Karena yang beli jilbab kan spesifik. Yang beli jilbab adalah wanita yang beragama Islam. Ya, kalaupun ada laki-laki yang beli biasanya buat kado. Gitu. Tapi paling banyak beli ya pasti wanita dan beragama Islam gitu, yang beli jilbab. Jadi artinya ya kita jualan ke kelompok ini aja. Orang-orang yang lain nggak usah lihat postingan kita gitu. Nah, kalau kita asal posting aja di sosial media, semua orang baca tapi bukan marketnya kita, buat apa gitu. Mungkin orang-orang malah sebel. Ini ngapain sih jualan sama gue, yang gini gue nggak mau beli gitu. Nah, itulah fungsinya kita menyasar target market kita dulu, karena kita di bisnis online itu memang harus spesifik. Nah, target market untuk kuliner memang agak lebar ya, jadi semua orang butuh makan. Tapi yang saya mau bahas di sini lebih spesifik karena kita mau jualannya kedai kopi. Walaupun kedai kopi nggak melulu kopi ya isinya gitu. Yang minuman non kopi juga kita bisa jual, plus makanan-makanan pendamping. Kalau ngopi ya pasti ada camilannya, pisang goreng, roti bakar, roti goreng, kentang goreng, tahu goreng, yang gitu-gitu sih bisa aja. Atau kalau perlu ada mie instan, ada nasi goreng, boleh-boleh aja. Dan sekarang lagi rame adalah frozen food gitu ya. Frozen food, kita mau ada frozen food lumpia, risoles, atau macam-macam frozen food yang lainnya, itu bisa. Nah, kita tinggal kerucutkan aja target market kita yang mana yang bakalan beli barang-barang seperti ini. Supaya gampangnya, kalau kuliner itu saya cuma bagi 3 kelompok orang yang saya pilah dari usia. Jadi 3 kelompok usia, karena beda usia, beda gaya jajan kopinya. Doyan kopinya lain-lain gitu. Nah, ini kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama mungkin kita bisa sasar adalah kelompok usia milenial, usia muda banget gitu, bocah. Gen Z ini lahir tahun 95 sampai 2010, berarti usianya masih 10 tahun ke atas gitu ya, masih belasan, usia belasan gitu, bocah banget lah. Nah,
anak-anak ini adalah orang-orang yang online oriented. Mereka terbiasa dengan gadget, dengan online itu udah biasa, setiap hari mereka online. Kadang-kadang temannya deket aja mungkin di WhatsApp sama dia. Gitu ya, dia lebih familiar lebih akrab dengan gadget gitu. Dan anak-anak ini suka dengan produk yang instan. Apa-apa maunya cepat pokoknya. Sama kalau untuk kuliner, sebenarnya kan mereka nggak terlalu ini banget sama kuliner, tapi pasarnya malah bagus. Kenapa? Karena mereka punya perilaku sendiri terhadap kuliner ini gitu. Kuliner yang mereka doyan tergantung trennya sekarang lagi tren apa gitu. Kayak misalnya dulu pernah ada es kepel ya, es Milo kepel gitu. Itu kan lakunya luar biasa karena begitu teman-temannya beli jadi tren, semua beli, suka nggak suka, doyan nggak doyan dia beli, karena yang penting kalau nggak beli nggak gaul gitu. Jadi dia beli lebih kepada ya gue gaul nih, gue juga beli ginian gitu. Terus yang baru-baru ini lagi rame kopi dalgona gitu. Padahal kan kopi dalgona bikinnya aja di YouTube banyak caranya pakai kopi saset gitu. Tapi rame gitu, laku deh karena anak-anak ini lagi dalgona gitu. Lagi seru-serunya. Nah, mereka memang larinya ke sana. Nah, kalau untuk anak-anak ini ya kita udah kelihatan kan apa yang harus kita jual kepada mereka. Oke, itu generasi ini. Kemudian ada lagi generasi Y. Generasi Y ini agak lebih dewasa dari yang tadi gitu ya. Dia lahir tahun 81 sampai 94. Ya mungkin usia udah banyak yang udah kerja gitu. Kalaupun masih kuliah di semester akhir dan sudah kerja. Nah, orang-orang yang begini udah mulai nggak terlalu gaul. Masih sih gaul gitu ya, tapi artinya memilih produk bukan berdasarkan tren, lebih kepada ya memang kebutuhannya dia gitu. Maunya yang praktis, nggak mau ribet gitu ya. Kalau makan ya memang nyari yang kenyang gitu, jadi porsinya banyak. Biasanya seperti itu gitu ya kalau generasi ini. Oke. Yang ketiga adalah generasi X. Ini generasi usia-usia 40 sampai 50-an ke atas ya. Ini usia-usia yang sudah senior banget, udah mapan gitu. Ini biasanya orang-orang ini udah serius nih, udah family oriented gitu, karena udah punya keluarga, punya anak, bahkan mungkin ada yang udah punya cucu gitu ya. Nah, mereka ini umumnya sudah sangat peduli dengan makanan sehat. Doyannya itu udah nyari makanan sehat, udah bukan makanan junk food lagi yang dia cari. Kenapa? Karena usia-usia segini kan udah mulai deket-deket tuh sama kolesterol, asam urat gitu. Ya, jadi dia cari makanan sehat gitu, yang higienis gitu ya. Oh, pokoknya kelihatan bersih, sehat, yang gitu deh. Nah, jadi kelihatan ya. Mereka ini orang-orang yang peduli sama harga, bukannya pelit gitu. Karena biasanya justru orang gini agak royal. Usia-usia gini kalau jajan banyak, karena dia biasa nggak cuma jajan buat dirinya sendiri, dia beliin anaknya, beliin keluarganya gitu. Dia sekali beli banyak gitu. Cuma ya karena belinya banyak kan dia juga maunya murah gitu ya. Kalau harganya ternyata jomplang sama tempat lain, dia bakalan pindah gitu sih. Oke. Itu langkah pertama ya. Langkah pertama kita tentuin dulu target marketnya. Jadi udah kebayang ya, ada 3 tadi. Anak milenial banget, yang tengah generasi Y, terus kemudian generasi X. Nah, ini kita mau pilih mana nih? Coba aja ditimbang-timbang dari sekarang. Kira-kira target marketnya yang mana ya? Gitu. Sebenarnya tinggal dilihat gini, di sekitar rumah kita banyakkan generasi yang mana? Ya. Kalau misalnya di sekitar rumah kita banyak sekolahan, banyak SMP, SMA, banyak yang mungkin generasi Z bisa kita ambil. Gitu. Atau kita dekat-dekat kampus, atau juga banyak perkantoran, di sekitarnya kita banyak perkantoran, boleh ambil tuh yang generasi Y. Jadi mungkin mereka makan siang order di kita. Atau kalau memang kita agak jauh lokasinya gitu ya, banyak di sekitar kita yang orang-orang yang sudah ya memang udah tinggalnya ya udah mapan, ya boleh ambil generasi X gitu. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua kita tentuin konsep menu. Nah, ini konsep menu nih maksud saya gini. Kalau kita misalnya tadi ya kita sesuaikan dengan target market. Kalau kita target marketnya generasi Z, anak-anak bocah, itu konsep menunya mesti gaul. Pertama, nama
menunya mesti gaul, nama-nama yang aneh-aneh gitu ya. Mereka doyan ya begitu. Kedua, kemasannya harus lucu, keren, gaul deh. Kemudian lama meraciknya, lama penyajiannya harus cepat, karena mereka males banget kalau suruh nunggu lama-lama. Mungkin mereka lagi main game sama teman-temannya, main game online gitu di sana, pengen beli kopi. Mereka nih orangnya multitasking nih, anak-anak begini, sambil main game dia bisa order tuh GoFood. Tapi kalau 1 jam gak datang, wah bisa rame di sosial media. Gitu. Saya punya pengalaman nih soal kemasan. Dulu banget ketika baru pertama kali buka kedai yang pertama, saya menyasar marketnya ini generasi Z gitu, karena yang saya jual memang es kopi susu kekinian, pakai es kopi susu, pakai Marie Regal, pakai biskuit gitu, ada Oreo, yang gitu-gitu deh, gitu ya. Ada boba yang dijual yang seperti itu. Nah, karena baru buka, modalnya kan masih kecil, gitu ya. Cupnya itu gelas plastiknya belum disablon, jadi saya masih pakai stiker. Ya sampai sekarang pun beberapa kedai saya masih sih yang pakai stiker. Nggak semuanya disablon juga gitu ya. Nah, waktu itu pakai stiker. Satu hari stiker kita habis, kehabisan, lupa order, lupa cetak lagi. Datang nih order dari Gojek, gitu, GoFood, anak-anak ini pesen gitu. Kan habis nih stikernya, akhirnya kita kasih polos, gelasnya nggak ada merek sama sekali, nggak ada logo apa-apa. Kita bikin, kirim, nggak pakai lama di Instagramnya kita, rame dimaki-maki. Mereka udah bilang nih nggak profesional, gelasnya murahan, nggak ada, cuman gara-gara nggak ada logonya doang. Gitu. Di foto pula gitu. Wah udah kacau lah gitu. Tapi modelnya seperti itu anak-anak ini. Mereka concern karena dia malu katanya minumnya di depan temannya, lo minum apaan, nggak ada mereknya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya enak, sama cepet viral juga. Dia kan sebelum minum dia foto, dia viralin di Instagramnya dia, di Facebooknya dia gitu. Malah jadi marketing gratis buat kita gitu. Oke, kalau yang generasi Y yang kita kasar, kemasan nggak terlalu nama, boleh masih nama-nama gaul, mereka masih masuk lah, usia-usianya masih oke. Asal jangan gaul banget, jangan alay ya. Tapi nggak usah serius banget juga gitu ya, nama-nama yang nyeleneh itu masih oke. Nah, kemasannya nggak perlu yang gaul, kemasannya praktis. Kalau orang-orang ini butuhnya praktis. Kalau mau minumnya aja mesti buka dulu stiker, buka selotip, dan udah. Mereka nggak suka. Yang mereka suka datang, colokin sedotan, minum, selesai. Kalau makan juga datang, buka kemasannya, makan. Maunya yang seperti itu. Nah, kalau generasi X beda lagi. Kalau generasi X, nama menunya harus serius. Jangan nama-nama menu yang nyeleneh, nggak laku. Mereka nggak suka ya gitu-gitu. Karena kan udah senior ini gitu ya. Terus kemasannya nggak perlu bagus, tapi kelihatan higienis, sehat gitu ya. Jadi artinya kalau makanan jangan pakai styrofoam. Nggak mau mereka pakai styrofoam. Gitu. Kalau nggak, mendingan kalau makanan pakai yang kotak kertas saja gitu. Kotak kertas tapi yang food grade, yang memang udah ada lapisannya tuh yang buat makanan. Gitu. Gelasnya juga gelas plastiknya gelas yang food grade gitu. Ya benar-benar, kadang-kadang mereka ini kan informasinya banyak gitu. Jadi dia tahu merek-merek plastik gelas yang ada tandanya itu kan, yang food grade tuh ada kodenya kan, ini food grade nih. Kalau enggak, ya, karena mereka peduli pada kesehatan sudah. Gitu. Masa lama penyajian nggak terlalu problem, lama juga nggak apa-apa gitu. Asal sesuai waktunya. Jadi misalnya kita jualannya pizza, ya udah kalau pizza kan memang bikinnya aja 20-25 menit ya gitu, mereka paham lah. Tapi kalau dia mesennya es kopi hitam, kan dia juga tahu bikin es kopi hitam cepet gitu. Kalau 1 jam nggak datang-datang pasti komplain gitu ya. Jadi lebih gampang. Yang penting menunya tadi namanya harus serius. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Nah, kita mulai oret-oret nih bisnis plan-nya. Tapi bukan bisnis plan yang ribet-ribet yang kayak di sekolahan. Saya juga nggak sekolah masalahnya. Kalau bisnis saya nggak sekolah bisnis gitu. Saya juga nggak tahu teorinya. Ini yang biasa saya lakukan aja ketika saya mau buka cabang. Nah, yang pertama, saya untuk membedakan kedai kita dengan orang lain, saya bermainnya di konsep. Jadi konsep kedai kita apa nih yang membuat kita beda sama kedai-kedai orang.
Jadi contoh lah, kalau mau contoh, misalnya saya ada kedai namanya Si Baganing Tua. Si Baganing Tua itu adalah sebuah kisah di Sumatera Utara. Nah, jadi artinya konsepnya Batak banget. Konsep kedai ini memang mengambil nuansa Batak. Jadi nama menunya kita, kalau di kedainya sih kita ornamen Batak, tulisan-tulisan berbahasa Batak itu banyak gitu ya, syair-syair Batak. Gitu. Terus gelasnya memang ciri khas Batak, menu-menu ciri khas Batak. Itu nama menunya ya, menunya mah ada pizza, ada rice bowl, kita standar seperti itu. Tapi kopinya kita ambil biji kopi dari kopi Sidikala gitu ya. Dari Tapau Nulisana gitu. Lintong gitu, Mandailing gitu, kopi-kopi itu. Kemudian kita juga pakai khas-khas kedai kopi yang biasa ada di sana. Nah, itu konsep gitu. Ada juga kedai kita partner saya tuh mengambil market generasi X, tua-tua, malah yang usianya 50 sampai 60 tahun gitu. Itu yang target market yang dia mau ambil. Spesifiknya lagi adalah orang tua yang suka musik rock. Jadi orang-orang tua yang senang Rolling Stone, Deep Purple, Led Zeppelin. Nah, ini yang dia sasar. Nah, dari konsep itu dia konsisten dari mulai desain interior sampai ke nama menu. Nama menunya itu diambil dari judul-judul lagu musik-musik rock ini. Itu kan konsep. Nah, sekarang konsep yang teman-teman mau ambil apa? Contoh lagi ada saya salah satu partner juga, dia ngambil konsepnya ladies. Jadi lebih ke target marketnya adalah spesifik lagi nih, target marketnya ibu-ibu muda. Dia ngambil target marketnya ibu-ibu muda. Nah, itu istilah-istilah yang perempuan banget lah yang dia pakai di penamaan menunya gitu. Oke. Kemudian tentuin juga berapa modal yang Anda siapkan dan berasal dari mana tuh duit gitu ya. Ini karena ini banyak teman yang suka nanya sama saya, itu kalau buka kedai itu modalnya berapa sih? Nah, kalau model kayak begini justru saya bisa balik tanya, punya duitnya berapa gitu. Kita sesuaikan aja gitu. Kalau punya duitnya sekian ya nanti kita sesuaikan, berarti yang kita beli apa. Karena kan lebih banyak biaya yang dikeluarkan itu bukan untuk investasi, tapi lebih banyak untuk beli bahan baku sama promosi gitu. Jadi kalau duitnya lebih banyak ya makin besar modalnya, semakin besar yang bisa kita gelontorkan untuk promosi gitu. Makin besar promosinya ya semakin laku gitu aja. Tapi investasinya nyaris nggak ada gitu. Oke. Terus tulisin juga duitnya dari mana. Kalau duitnya memang dari tabungan pribadi ya udah gitu, aman gitu. Tapi kalau misalnya duitnya ternyata minjem, kan harus kita tulis minjem sama siapa aja, berapa minjemnya, harus kembali kapan. Gitu. Itu buat catatannya kita supaya jangan lupa. Yang ketiga adalah kita coba list down, catetin kompetitor kita siapa aja. Orang-orang yang jualannya sama kita, yang nyasar target marketnya mirip gitu ya, sama kita, dia kedai kopi juga. Kita kumpulin aja, kita tulisin gitu. Terus kita cek di sosial medianya dia. Kita pelajarin yang dia posting kayak apa, pelanggan-pelanggannya itu yang nge-like itu siapa aja gitu. Terus harga yang dia jual berapa, nama menunya apa yang laku, menu apa, itu kita pelajarin aja itu sebagai kompetitor. Either kita bisa nanti kita nyamain atau kita cari pembeda kan, kita bikin yang lebih bagus dari mereka gitu. Mungkin 5-10 kompetitor kita kumpulin, kita pelajari satu-satu, nah kita bisa mengalahkan mereka di mana nih gitu ya. Yang terakhir adalah tulisin juga tantangannya apa aja nih yang kita akan hadapi. Misalnya gini, kita kok nggak mulai-mulai, kenapa? Mungkin dapurnya kekecilan, nah, tulis dapurnya kekecilan, sempit, rumahnya sempit, modalnya belum ada, yang ngerjainnya nggak ada, nanti siapa yang mau ngerjain, yang mau bikin kopinya segala macam. Nah, itu kita tulis. Kemudian kita cari solusinya. Kalau dapurnya sempit, ya mungkin geser sedikit ke ruang makan, taruh meja satu gitu buat kopi aja, kan bisa gitu. Atau kemana gitu. Kita geser lah dari dapur. Kalau duitnya nggak ada, ya kita cari dari mana nih. Kalau bisa sih jangan utang gitu. Pinjaman itu pilihan terakhir. Jadi kita lihat dulu nih, mungkin di rumah ada barang-barang yang bisa diduitin, gitu yang udah nggak kepake, tapi masih punya nilai, apa nggak dijual aja jadi modal gitu.
Saya juga dulu gitu kok. Gitar gitu. Emang udah jarang main gitar juga, jual aja jadi kedai. Gitu ya. Oke, kemudian kita cari masing-masing, kemudian kita carikan solusinya gitu ya. Saya nggak membahas gimana cara rencana. Biasanya kalau bisnis plan kan strategi promosinya gimana, strategi jualannya gimana. Nggak usah, karena kan udah ketahuan strategi jualannya lewat sosial media, selesai. Tadi udah dibilang di awal ya, kita jualan sosial media. Jadi nanti lebih banget kita bahas kapan-kapan nanti di video yang lain kita akan bahas gimana cara jualannya lewat sosial media gitu aja tekniknya. Oke. Kita lanjut ke yang keempat. Nah, ini tata ruang dapur. Kita gambarin dulu kira-kira nanti dapurnya mau kita pakai nih di pojokan yang sebelah mana. Ngapain sih ribet-ribet banget gambar? Enggak, ini walaupun ini dapur kita sendiri, di rumah kita sendiri, ini supaya kita nggak bentrok aja sama orang rumah gitu. Nggak ngeganggu kegiatan dapurnya orang rumah gitu. Jangan sampai nanti, wah ini gara-gara ada kedai kopi, jadi ribet nih dapurnya gitu. Jadi biar sama-sama aware, sama-sama paham, oh yang ini nih punyanya, pojokan ini punyanya dapur nih, ya punyanya kedai gitu. Orang rumah ngerti, anak-anak kita ngerti gitu, seperti itu. Biar sama-sama tahu lah ya gitu. Oke, sama kalau nyari barang ketahuan, oh yang pasti kalau barangnya kopi harusnya ada di sana gitu. Kalau nggak ada di sana, nah ada yang bedain nih. Oke. Yang kelima adalah kita pilih menu yang sesuai. Nah, namanya menu kopi itu kan banyak ya. Menu kopi ada cappuccino, latte, tadi dalgona dan segala macam banyak. Jangan semuanya dijual. Di tahap awal dari sekian banyak menu, pilihlah 2-3 menu aja. Itu dulu, karena kan kita mau spesifik nih, kita jualan, jadi kita jualannya fokus. Kalau kita beriklan di sosial media pun kita fokus, jualannya cuma itu doang. Kita gedein dulu omsetnya di menu itu. Makanan juga cuma 1 atau 2 menu aja makanan, jadi total 5 lah. 3 minuman, 2 makanan. Udah itu aja yang kita jual, nggak usah kebanyakan. Malah ada kedai kita yang jualnya cuma 1, menunya itu aja yang dijual. Itu yang botolan gitu. Jualnya botolan doang, yang lainnya nggak dijual. Nah, tapi karena spesifik gitu, fokus jualannya malah lakunya malah bagus gitu. Nah nanti pelan-pelan mungkin bulan depan kita nambah menu. Jadi kan malah keren ya. Jadi sekarang kita jualan ini, bulan depan kita launching menu baru, kita bikin launching lagi menu baru. Nah kalau di sosial media yang begituan tuh seru gitu. Ada acara launching-launcingan. Itu perlu. Jadi pilih yang mana dulu. Nah cara milihnya gimana? Ya saya sih sederhananya cobain sendiri, yang paling kita suka yang mana. Udah, itu aja dijual. Kita doyan yang ini. Ya udah jualin. Itu dulu aja, kita doyan dulu. Ya. Kalau saya sih simpelnya seperti itu. Oke, yang keenam, daftarkan kedai Anda di aplikasi ojol, aplikasi online. Jadi kayak GoFood, GrabFood, Kulina.id, Zomato, yang gitu-gitu daftarin. Khusus untuk GrabFood dan GoFood ini saya udah list beberapa persyaratan yang harus disiapkan. Sebenarnya satu lagi ada nama kedai, saya nggak bahas di sini. Nama kedai harus ada. Nanti saya kasih tips di terakhir ya, tips untuk nama kedai. Anggap nama kedai udah ada, nah yang harus kita siapin lagi adalah satu nomor HP yang nanti bakalan dipakai untuk aplikasinya. Nah nomor HP-nya ini harus nomor HP yang baru, bukan HP-nya yang baru, tapi nomornya. Nomor yang belum pernah dipakai. Karena kalau nomor yang sudah pernah dipakai biasanya ditolak. Jadi nomor yang sudah dipakai dan ada nantinya sih kalau udah aktif ya mau pakai nomor apa aja nggak masalah, tapi pada saat loginnya harus pakai nomor itu. Oke, kedua alamat email. Alamat email bikin baru. Kalau Grab sama GoFood itu mintanya ada persyaratan harus pakai Gmail. Ketiga, buku tabungan. Karena kan nanti pembayarannya lewat online ya, GoPay atau lewat OVO. Nah, pembayaran lewat situ dia harus di store ke rekening, jadi kita harus punya buku tabungan. Sebenarnya kalau di websitenya sih boleh buku tabungan, boleh e-banking. Tapi pada kenyataannya saya berkali-kali daftar untuk kedai-kedai saya menggunakan e-banking ditolak. Kan sekarang banyak bank yang nggak pakai buku karena buka rekeningnya lewat online ya, lewat handphone. Jadi nggak ada bukunya gitu. Tapi nggak bisa, walaupun kita screenshot gitu, nggak mau. Seringkali ditolak gitu. Jadi yang paling aman adalah memang
rekening yang ada buku tabungannya. Karena nanti kita foto, yang di foto itu adalah lembaran yang ada tanda tangan dan ada nomor rekeningnya. Ya, ada nomor rekening, bawahnya tanda tangan tuh biasanya. Nah, lembaran itu yang kita foto. Oke, kemudian kita foto KTP, foto NPWP wajib ada. Dulu sih tahun kemarin nggak pakai NPWP masih bisa, tapi tahun ini terakhir saya baru buka cabang satu lagi, nggak mau dia pakai NPWP, harus pakai NPWP. Nah, kemudian foto selfie barengan buku tabungan. Jadi kita selfie pegang buku tabungan di dada gini, kita selfie. Harus kelihatan nomor rekening dan tanda tangannya ya. Sama foto selfie dengan KTP, KTP-nya harus terlihat jelas. Oke, kemudian kita foto tampak depan rumahnya kita yang bakalan nanti dijadiin kedai. Nah, terus koordinat lokasi rumah ya. Nah, kalau koordinat itu bisa cari di Google Map. Nanti di Google Map kita cari dulu alamat rumah kita di Google Map, pasin posisinya di situ. Kemudian lihat di atas di baratnya itu ada panjang tuh kan kata-katanya tuh URL-nya. Nah, nanti ada yang angka minus berapa, titik berapa, koma berapa, titik. Nah, itu adalah koordinatnya. Oke. Kemudian foto meja kasir. Nah, meja kasir nih seharusnya kan kita nggak pakai ya, gitu karena kita di rumah aja, tapi diminta. Jadi ya foto aja meja apaan kek. Meja apa kita foto gitu. Bilang aja tuh meja kasir. Sama sebenarnya dia juga minta foto ruang dalam. Jadi tampak depan rumah dan ruang dalam. Tapi ruang dalam ini bisa nanti dikasih keterangan aja bahwa kita kedainya kedai online. Kemudian foto menu. Jadi kan tadi ada 5 tuh, kita anggap ada 5 menu ya. 3 minuman, 2 makanan. Nah, itu kita bikin, kita foto dulu. Kita foto yang udah jadinya gitu ya. Itu kita masukin jadi nanti yang harus kita lampirkan juga di pendaftaran. Nomor 12-nya daftar menu. Daftar menu bikin aja pakai notepad gitu ya. 1 kopi ini harganya sekian. Ini 5. Dia minimal 5 yang diminta oleh aplikasi ini, diminta 5. Lalu logo kedai. Logo kedai juga nggak usah ribet-ribet bikin pakai PowerPoint atau apa. Nah, tulisan doang nama kedai gitu, kita anggap logo, jadiin JPEG, kirim nggak apa-apa. Karena pada dasarnya nanti begitu aplikasinya aktif, kita bisa ganti logo, bahkan menu-menunya bisa kita ganti-ganti bebas. Gitu. Ini hanya untuk pendaftaran aja. Gitu. Nah, balik lagi ke nama kedai. Nama kedai sih bebas, mau namanya apa aja boleh. Cuma untuk daftar di GoFood, saran saya, ini tips yang saya kasih supaya laku, adalah gunakan nama kedai yang ada kata kunci produknya. Karena kita jualan kopi, ya ada kata-kata kopinya. Misalnya supaya gini, nanti kalau ada orang nyari nih, searching dia mau beli kopi, dia kan ketik tuh kopi, kedai kita keluar karena nama kedai kita ada kata-kata kopinya, misalnya kopi apa gitu. Tapi di kedai aslinya, misalnya di rumahnya kita mau pasang spanduk, ya nggak perlu juga pakai kata-kata itu. Saya contohnya yang Si Baganing Tua ya, kedai saya Si Baganing Tua Cafe, itu cafe, berarti nama pelang yang di depan spanduknya itu tulisannya Si Baganing Tua Cafe. Tapi di GoFood saya tambahkan kata kopi, jadi kedai kopi Si Baganing Tua, kafenya hilang. Itu yang ada di GoFood-nya, gitu. Kedai kopi Si Baganing Tua. Nah, sehingga kalau orang nyari kopi, ketemu tuh, karena ada kata-kata kopinya. Itu aja. Itu tips dari saya untuk nama kedai yang ada di GoFood atau di GrabFood, gitu ya. Oke, kita sampai kepada langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir adalah bergabung di jaringan kedai Cerita Kopi Nusantara. Ini ya. Cerita Kopi Nusantara bukan franchise. Jangan khawatir. Saya nggak ngajak teman-teman beli franchise saya, nggak. Jadi Cerita Kopi Nusantara itu bukan franchise. Cerita Kopi Nusantara itu komunitas, gitu ya. Lebih ke membership aja. Jadi gini, kalau bergabung di kita itu kan enaknya nanti kita ya jadi community, jadi komunitas, kita bisa ngobrol sama pemilik-pemilik kedai yang lain, kendalanya dia apa, gitu. Solusinya gimana kalau ada kendala gini. Ya, mungkin nanti teman-teman ketemu ada pembeli yang begini, kita lempar ke komunitas, nanti komunitas akan bantu jawab. Pengalaman-pengalaman, kita bisa saling sharing lah ya, berbagi pengalaman ketika mengelola kedai ini seperti apa. Nah, ini enaknya komunitas. Banyak info-info juga, oh ini lagi laku di daerah ini, sekarang lakunya ini ya. Itu kan bisa jadi inspirasi. Sesama member. Gitu.
Di luar itu, sebagai member, ada banyak fasilitas yang bisa didapat dari kita gitu. Yang pertama adalah di member area, di online-nya kita siapin banyak materi video-video pelatihan. Pelatihan meracik kopinya, pelatihan menu-menu yang lain. Dan bukan hanya teknik meracik, juga ada teknik jualan. Kita punya materi teknik jualan lewat Instagram, lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat email, lewat Google. Nah, itu ada pelatihan-pelatihannya yang bisa diakses gitu. Dan itu selalu diupdate sesuai algoritma yang terbaru. Jadi gabung sama kita bukan sekedar kita buka kedai gabung, tapi ada banyak manfaat yang bisa diambil gitu ya. Artinya seperti tadi, pelajaran-pelajaran teknik-teknik jualannya pun kita kontrol, karena ya balik lagi, kita bukan franchise, kita lebih pada begitu orang jadi member, ya kita maunya semua member kita sukses gitu ya, maju bareng-bareng, semuanya harusnya, jadi kita akan pantau. Syaratnya untuk gabung di Cerita Kopi Nusantara gimana? Ya memang sih, gabung di Cerita Kopi Nusantara itu membership-nya ada 2 tipe. Ada free membership, ada yang berbayar. Ya tentunya fasilitas-fasilitas yang tadi saya sebut kebanyakan adanya di yang berbayar. Tapi berbayarnya nggak mahal gitu, dan cuma one time fee gitu, 1 kali bayar untuk seumur hidup gitu, nggak ada expirednya, nggak perlu diperpanjang, dan murah banget gitu. Nggak kayak beli franchise. Ini mah bener-bener biaya membership. Kenapa? Karena gini, satu kan kita akan support terus teman-teman, kita support untuk konsultasi free, kita kasih konsultasi kapan aja gitu, diskusi bisa gitu. Sama kita bantuin promosinya. Jadi semua member kita promosinya kita bantuin gitu. Kita bantu digital ya, digital promotion lewat Instagram, Facebooknya Cerita Kopi Nusantara. Itu semua kita promosi setiap hari seumur hidup. Itu sih gitu. Jadi jadi member dulu. Nah, yang kedua, syaratnya setelah menjadi member memang teman-teman diminta untuk belanja bahan bakunya dari Cerita Kopi Nusantara. Karena ya yang punya konsepnya kita gitu, yang tadi ada bahan-bahan baku yang bisa bikin kopi secara gampang, memang kita yang punya gitu. Jadi kalau beli di tempat lain mungkin caranya beda. Jadi apa yang kita kasih pelajarannya, pelatihan-pelatihannya mengacu kepada produk yang memang kita buat gitu ya, lebih kepada produk kita gitu. Kalau pakai bahan yang lain mungkin nggak sesuai pelatihannya, jadi nanti hasil menunya akan berbeda. Itu aja gitu. Jadi kenapa saya bilang seumur hidup, ya selama teman-teman masih belanja dari Cerita Kopi Nusantara bahan baku, ya kita masih anggap member dan kita masih promosikan terus setiap hari. Kita bantuin gitu. Kita bantuin promosinya, dan teman-teman bebas mengakses member area, pelajaran-pelajaran baru, ada pelatihan baru, ada teknik-teknik baru, kita update terus gitu. Oke. Itu aja materi hari ini tentang gimana kita membuka, cara gampang membuka kedai kopi di rumah aja, cara gampang dan murah. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, sudah bergabung. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.